Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini adalah satu faedah. Lau akhadha min ghairihi bitariqin jaizin ma zanna hillahu wa huwa haramun batinan. Fa in kana zahirul ma'khudhi minhu al khaira lam yutalib fil akhirati wa ila tuliba qalahu al-Baghawi. Ini adalah satu faedah. Jikalau mengambil seseorang dari orang lain dengan cara yang boleh, sesuatu yang menduga ia orang akan halalnya barang tersebut, dan dianya barang itu ternyata haram secara batin, maka jika ada secara zahir yang diambil darinya barang itu adalah berupa barang yang baik, tidaklah dituntut ia orang di akhirat. Dan jika itu bukan yang baik, dituntut dia orang di akhirat. Telah mengatakan akan pendapat itu oleh Imam Al-Baghawi. Walau istara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin fa in aqbadahu lahul ba'i'u biridahu qabla tawfiyati thamani halalahu aqaluhu au ba'daha ma'a ilmihi annahu haramun halla aidan wa illa haruma ila ayyubri'ahu au yuwaffiyahu min hillin qalahu syekhuna. Dan jikalau membeli seseorang akan makanan secara tanggungan atau secara bon dan melunasi ia orang tersebut, si pembeli itu, dari barang yang haram, maka jika menyerahkan akannya makanan itu kepadanya si pembeli oleh orang yang menjual dengan relanya orang yang menjual, sebelum melunasinya harga, halallah baginya pihak yaitu si pembeli memakannya barang atau memakannya yaitu makanan, au ba'daha atau setelahnya melunasi harga beserta mengetahuinya yaitu orang yang menjual bahwa sesungguhnya uang yang dia pergunakan untuk melunasi itu adalah uang yang haram, halla aidan, halal juga bagi pihak si pembeli untuk memakannya barang tersebut. Dan jika tidak, maksudnya jika pihak si penjual, si pembeli tidak mengetahuinya barang itu adalah barang yang haram, haramlah dianya pihak si pembeli itu memakannya hingga bahwa melepaskan dianya pihak si penjual akannya si pembeli, atau bahwa melunasi dianya si pembeli akannya barang dari barang yang halal. Telah mengatakan itu pendapat oleh guru kita. Wa tuhuruhu au imkanu tuhurihi bi ghaslin fala yasihhu bai'u najasin ka khamrin wa jildi maitatin wa in amkana tuhuruhuma bi takhallulin au dibbagin wala mutanajjasin la yumkinu tuhuruhu walau duhnan tanajjasu bal yasihu hibatuhu. Syarat selanjutnya mengenai ma'qud alaih, yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan adalah sucinya benda tersebut.
atau memungkinkan sucinya barang itu dengan cara dicuci atau dibasuh, maka tidak sah menjual najis seperti khamar dan kulit mayat, sekalipun memungkinkan mensucikan keduanya dengan cara yaitu mencampurkannya atau dengan cara dijadikan cuka. Jadi dicampurkan ia supaya bisa menjadi cuka, atau dengan cara disamak. Maka dan tidak pula boleh menjual barang yang terkena najis, tidak memungkinkan mensucikannya barang, sekalipun barang itu berupa minyak yang terkena najis, tetapi sah menghibahkannya yaitu minyak. Wa ru'yatuhu ayil ma'qudi alaihi in kana muayyanan. Syarat selanjutnya mengenai ma'qud alaih adalah dapat melihatnya barang tersebut atau bisa barang tersebut dilihat, artinya barang yang diperjualbelikan. Jika ada dianya ma'qud alaih itu berupa benda. Fala yasihu bai'u muayyanin lam yarahul aqidani au ahaduhuma karahnihi wa ijaratihi lil ghararil manhihi anhu wa in balagha fi wasfihi. Maka tidaklah sah menjual barang yang dapat dilihat sementara dua orang yang berakad tidak melihatnya barang tersebut, atau barang tersebut tidak dilihat oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Seperti itu juga tidak sah menggadaikannya dan menyewakannya dengan dasar karena adanya tipu daya yang dilarang dari yang demikian itu, sekalipun telah menyampaikan dia seseorang tentang sifat-sifatnya benda tersebut. Wa takfir ru'yatu qabla al-aqdi fima la yaghlibu taghayyuruhu illa waqtil aqdi. Dan cukup melihat sebelum berakad, atau dianggap cukup melihat sebelum berakad pada suatu benda yang mana tidak ada menurut kebiasaan terjadi perubahan terhadap benda tersebut hingga waktu akad. Jadi maksudnya boleh melihat benda yang akan kita beli tersebut meskipun di awal akad, akan tapi ketika telah berakad kita tidak melihat benda tersebut, maka itu boleh dengan syarat yaitu selama benda itu menurut kebiasaan tidak mengalami perubahan. Seperti kita membeli tanah, maka tanah itu menurut kebiasaan jarang melakukan perubahan. Maksud saya katakan jarang dengan sebab atau dasar selama tanah tersebut tidak dipengaruhi oleh hal yang lain, seperti adanya banjir besar yang menyebabkan tanah itu roboh atau runtuh, atau terjadinya longsor terhadap tanah tersebut. Wa takfi ru'yatu ba'dil mabi'i in dalla ala baqihi kazahiri subratin nahwi burrin wa a'lal ma'i wa mithli an muzajin mutasawiyin. Dan cukup juga melihat sebahagian barang yang diperjualbelikan jika menunjukkan dianya sebahagian tersebut atas yang lainnya, seperti jelas tumpukan seumpama gandum, dan juga melihat di atas permukaan benda cair dan semisal barang yang memiliki misal yang sama.
kal hububi, yaitu berupa seperti mutasawwil ajza'i, yang semisal bahagian-bahagiannya, kal hububi, seperti biji-bijian. Aw lam yadulla ala baqihi bal kana suwanan lil baqi fi baqaihi ka qashri rummanin wa baydin wa qashratin sufla linahwi jauzin fayaqfi ru'yatihi li anna salaha batinihi fi ibqaihi wa illam yadulla huwa alaihi. Atau benda itu tidak menunjukkan atas yang lainnya, tetapi atau tidak menunjukkan dianya melihat barang tersebut atas yang lainnya, tetapi adalah dianya pekerjaan tersebut, benda tersebut suwanan lil baqi, adalah memelihara bagi yang lain, fi baqaihi, dalam menjaganya, seperti kulit delima dan putih telur dan kulit telur dan kulit bagian bawah atau permukaan yang di dalam, linahwi jauzin, seumpama kelapa, fayaqfi ru'yatihi, maka cukup melihatnya barang yang menggambarkan, atau maka cukup melihatnya kulit tersebut, karena bahwa sesungguhnya bagus batinnya itu fi ibqaihi, terhadap untuk menjaganya barang, sekalipun tidak menunjukkan dianya kulit tersebut alaihi, atasnya batin barang tersebut. Jadi maksudnya bahwa boleh juga kita itu tidak melihat bagian yang di luar, kan, tapi atau benda, atau dengan melihat suatu itu dia tidak menunjukkan atas yang lainnya atau kebagusan barang yang ada di dalamnya, tapi cukuplah dengan melihat, yaitu dengan melihat sesuatu tersebut bahwa benda itu mampu menjaga apa yang ada di dalamnya. Seperti kita melihat kulit delima, dengan melihat kulit delima, bagusnya kulit delima tersebut menggambarkan bahwa isinya boleh dikatakan atau dijamin juga bagus. Dan begitu juga dengan melihat kulit telur. Dengan melihat kulit telur itu akan memberikan pengaruh atau dampak bahwa sesungguhnya bagusnya kulit telur tersebut, bahwa isinya juga menandakan bagus. Dan begitu juga tempurungnya kelapa, dengan melihat batok atau tempurung kelapa tersebut, kalau bagusnya tempurung kelapa menandakan bahwa isinya kelapa tersebut juga bagus. Sebab karena bahwasanya bagus batinnya itu kelapa itu fi ibqaihi, untuk melanggengkannya atau kekalnya atau baiknya isinya dalam kelapa tersebut. Jadi kulitnya kelapa tersebut menunjukkan bahwa dia itu kan memelihara bagian yang di dalam, sekalipun nanti dalam kenyataan itu tidak menjamin 100%. Sekurang-kurangnya itu bisa menjadi patokan di dalam melihat apa yang ada di dalam benda tersebut. Dalam hal ini karena tidak memungkinkan untuk melihatnya apa yang ada di dalamnya. Wala yakfi ru'yatul qasyrati ulya izin aqadatis sufla wa istaratu aidan qutratu taslimihi fala yasihu bai'u abikin wa dhalin wa maqsubin li ghairi qadirin ala intiza'ihi wa kaza samaki barkatin syaqqa tahsiluhu.
Selanjutnya, dan tidak cukup melihat kulit yang di atas, atau dan tidak cukup melihat kulit bagian yang di luar apabila dapat atau mampu kita untuk melihat as-sufla, bagian yang di dalam. Jadi maksudnya adalah jika bisa melihat bagian yang di dalam, maka tidak diperbolehkan kita untuk melihat bagian yang di luar saja. Dan disyaratkan juga, yaitu mengenai ma'qud alaih, sanggup menyerahkannya barang, maka tidaklah sah menjual budak yang lari, wadhalin, dan juga tidak sah yaitu barang yang tidak ada, wa maqsubin, dan juga tidak sah menjual yaitu barang yang dirampas, li ghairi qadirin, karena tidak sanggup untuk menyerahkannya barang tersebut. Dia lari dan kemudian dia lenyap atau tidak ada, dan barang itu barangkali dirampas atau dicuri oleh orang lain, maka hal yang demikian tidak sah menjualnya. Dan seperti itu juga ikan yang ada di dalam kolam. Hal ini disebabkan syaqqa tahsiluhu, yaitu sulit untuk menyerahkannya barang tersebut.